Tuhan dengan sikap hati yang tenang, tidak sibuk dengan hal yang lain. Gerakan pujian ini dengan kelembutan hati, dengan tekad komitmen kita berserah kepada Tuhan yang menolong kita, bukan dengan suara yang dibuat-buat, bukan dengan sikap yang lain-lain, tapi yang kita dulu kita katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak kerjaku, tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidup. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang baik, Tuhan yang setia, Bapa yang mengasihi kami, dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun sesaat pun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu sudah berkasih. Itu di sini saja. Perlu diketahui bahwa ketika kita datang menghadap Tuhan dan beribadah, itu tidak sama seperti kalau kita datang di satu acara pentas seni. Karena kalau kita tanpa hadirat Tuhan, ibadah kita itu seperti pentas seni. Oh, ada yang nyanyi, nanti juga ada yang khotbah itu seperti orang memberi sambutan. Jadi ya paling acara ini setelah itu selesai. Itu kalau pentas kita kan tanpa hadirat Tuhan akan jadi seperti pentas seni dan semua akan hilang begitu saja. Kalau kita sambil begitu firman Tuhan, kita sibuk dengan HP kita sendiri, kita ikuti update berita, terus sudah doa penutup bukan, oh sudah selesai ya. Dan semua kita tidak akan mengalami sesuatu yang baru, kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi sama siapa serius ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita. Kita akan video dan lalu saya akan datang. Hari ini saya berkesempatan bicara dengan Tuhan. Kita berada di tahun yang ketiga. Sibuk sekali sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika lagu pujian tadi Tuhan selalu menolongku, itu enak sekali di hati saya. Kenapa? Itu lagu sudah lama. Itu lagu tetap saya hafal di luar kepala. Tapi hari-hari ini saya mengalami banyak hal yang ketika saya tidak menduga ternyata nyanyi lagu ini. Ketika lagu ini jadi saya yang seperti saya alami hari-hari ini. Tuhan menolong saya, menjaga saya sampai dengan saya tidak akan terjadi itu sedikit pun tanpa sesuatu. Amin. Hari ini untuk ulang tahun gereja, saya kok nggak menduga ya. Saya bergabung di gereja ini di tahun yang kedua, tahun yang lalu, awal 2002, akhir 2001, terus 2002 itu kan gereja kita ulang tahun kedua. Saya nggak menduga di tahun yang lalu ketika gereja kita merayakan ulang tahun, kalau tidak salah saya juga nggak hadir. Tapi minggu berikutnya, ya kan kita tidak ada jadwal yang bagaimana. Itu sebetulnya saya diminta menyampaikan firman Tuhan. Tahun ini pun juga demikian. Minggu lalu saya berhalangan hadir. Hari ini bisa juga jadwal menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih atas kebetulan sekali atau pengaturan juga. Amin. Saya maunya untuk ucapan syukur gereja kita, saya mau izin memberikan lagu. Terima kasih juga bisa Pak Mido, video repasolasi. Terima kasih Tuhan.
Tapi teman-teman yang pengerja ada semua di sini, saya tidak digambar ya. Dampingi saya, Rika, Femina, Yulinus, Sinta. Silakan kemari nanti saya menyanyi. Terima kasih Tuhan. Jadi nanti adanya disilakan Femina atau Rika. Bisa dibantu difoto, jadi silakan. Sini ceritanya. Sini. Aja masih diskusi, walaupun saya kalau nyanyi langsung sama berantakan. Ujung tombak gereja kita, ujung tombak kita di tempat ini. Terima kasih saudara terkasih ini di evaluasi kita Indonesia. Hari ini saya jangan kita semua buka bagian firman Tuhan dan kita Roma 12 ayat 11 sesuai dengan yang tertulis di sini di banner. Roma 12 ayat 11 sudah ketemu? Roma 12 ayat 11. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan hanya Tuhan
Iya, Roma 12 ayat 11 ini sebuah bagian firman Tuhan yang sudah terkenal populer di mata semua orang Kristen. Ayat ini sudah tentu tidak asing. Tapi sama aja kita sharing dari hal ini. Sesuai dengan bagian kalimat ini, ada 3 yang saya bagikan. Yang pertama, firman Tuhan disebutkan janganlah hendaknya kerajinan kendor. Kata kendor ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia slothful. Slothful in business. Sesuai kesibukan yang diterjemahkan dengan kerajinan. Tapi kata kendor diterjemahkan dengan kata slothful. Slothful itu kalau dibuat di bahasa Indonesia ternyata artinya kemalasan, males. Jangan kamu males. Firman Tuhan ajarkan kita itu nggak males. Betapa banyak anak-anak Tuhan hari ini males, kendor, tidak semangat lagi, tidak berdaya lagi, kekuatannya mulai habis, semangatnya mulai berkurang. Kata kendor itu artinya kan sebelumnya kencang, sebelumnya kuat, sebelumnya terikat rapat, tapi kemudian ikatannya sudah tidak terlalu kuat lagi. Bahkan kalau dalam bahasa Jawa, karena ikatannya tidak kuat, membuat menjadi melorot. Melorot apa bahasa Indonesia? Sama ya? Melorot. Apa? Ya dan kalau melorot itu membuat sesuatu kita jadi malu, sesuatu yang kita tutupi, jadi akhirnya tidak bisa tertutup dengan sempurna. Itu yang membuat hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan berbuat sesuatu yang memalukan. Karena kerajinannya kendor, karena males, karena nggak lagi semangat, karena nggak lagi giat, nggak lagi rajin, sehingga males. Iblis nggak takut dengan orang yang beribadah. Iblis nggak larang untuk kita baca firman Tuhan. Iblis nggak larang kita ke gereja. Tapi dia punya senjata namanya nandul. Apa nandul itu? Itu bukan bahasa Yunani atau Ibrani, tapi artinya apa? Nanti dulu. Boleh baca firman, nanti dulu. Oh iya, kan saya masih ada kerjaan. Mau doa untuk pagi, bangun pagi, mau doa nanti dulu. Kamu masih ada tugas. Oh iya. Ada lagi mau ke gereja nanti dulu. Kan masih ada lagi yang dikerjakan. Ngapain ke gereja? Dan akhirnya nggak mengerjakan apa-apa. Sama seperti ketika Daud waktunya berperang, dia nggak berperang. Dia naik di atas istananya, di soto istananya, di lantai yang atas istananya. Yang lain berperang, dia merasa akan jadi raja. Apa yang perang? Aku sudah mencapai pendidikan itu sudah nyaman. Dia nggak berperang. Akhirnya apa? Dia kalah bukan oleh musuh bersenjata. Dia kalah oleh perempuan yang sedang mati bisa beristana. Hari ini saya mau berkata, ayo jadi Kristen, jangan malas-malasan. Jadi anak Tuhan, jangan kendor, semangat. Sekali lagi, mari kita bertumbuh dalam iman. Tidak malas-malasan. Kita bertumbuh dalam iman. Tidak sembarangan. Kalau iya, kita terus panaskan iman kita di dalam Tuhan. Gaspol di dalam Tuhan. Amin. Tidak malas. Diberi tugas pelayanan sama Pak Rizky, kita kerjakan. Ketika kita di rumah, sewaktu kita harus bertanggung jawab pribadi terhadap pertumbuhan iman kita, kerjakan. Pertumbuhan imanmu. Ketika di sekolah, tumbuhkan imanmu sampai orang lihat bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mengikuti Kristus. Sampai di tempat pekerjaan orang yang berbeda, bahwa dia adalah Kristus, berbeda dari orang yang lain. Sama seperti kowe ketika dia kesaksian, dia mengalami banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Ketika dia kesaksian, berdoa, Tuhan menolong, Tuhan meluputkan, Tuhan menyertai. Dan ada sesuatu hal yang berbeda. Ketika anak Tuhan berdoa, surga turun tangan, sehingga dia bisa mengerjakan. Kalau salah 15 kali, dipotong 50.000 jadi berapa? 750.000. Luar biasa. Hari ini, ayo, malas-malas. Kerjakan apapun yang berkerjakan pada kita dengan satu. Di tempat ini saya percaya kami itu juga mendampingi Pak Rizky. Walaupun mungkin saya sekarang tidak langsung tidak ada di sini setiap minggu, tapi ketika Pak Rizky membutuhkan sesuatu, saya siap. Pak, nanti bulan depan saya ada retreat, tolong standby di gereja. Siap. Bahkan Jumat malam kemarin saya sudah sebelum saya baca di sekolah, bermalam di sekolah. Saya baca lagu kita, Pak Rizky sampai malam setengah 11 atau jam 10 lebih setelah Pak. Minggu bisa, siap. Jadi ketika apapun kondisi, saya siap. Saya memang percayakan untuk mendampingi Pak Rizky. Kapanpun, dimanapun, Tuhan percayakan pada kita.
siap kerjakan tugas pelayanan. Dimanapun, tugas pelayanan itu enggak cuma sekedar di depan ini saja. Ada begitu banyak tugas pelayanan. Doakan teman-temanmu, doakan keluargamu, doakan kakakmu, doakan adikmu, doakan mamamu, doakan papamu yang nggak bertobat atau siapapun. Karena kamu mengalami sakit. Amin. Ayo kamu saya berlama-lama di poin ini. Poin kedua, firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata menyala-nyala di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata fervent. Let your spirit be fervent. Fervent itu adalah kobar. Itu artinya tetap menyala. Itu artinya tetap terang, tidak padam, tidak setengah-setengah. Tetap menyala, tetap berkobar seperti api unggun yang kita kobarkan. Dia akan terus menyala. Hanya itu. Ya kalau kita menyala, bukan emosi, tapi sedang menyala-nyala bergairah itu. Bergairah itu. Atau kita sedang mulai adem ayam biasa-biasa. Sama seperti ketika saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita ikut ibadah, itu bukan kita seperti datang ke pentas seni. Saya sedih sekali satu kali datang di satu gereja, pendetanya menyampaikan firman Tuhan, yang main musik, main pujian sedang asik di luar, mereka ngobrol, mereka ngerasani atau apapun lah. Sehingga ketika pendetanya selesai menyampaikan firman Tuhan, nggak ada lagi yang tampil untuk memimpin pujian, ada lagi yang mengiringi bingung semua. Bahkan kadang-kadang ada yang sengaja jadi joki itu apa? Yang lain pemain musiknya selesai terus di tempat lain dan mendengarkan firman Tuhan selesai terus dikasih, sudah selesai, kemudian masuk lagi. Sehingga sama ibadah seperti pentas seni, ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada yang pidato, sambutan, seperti sambutan dan sebagainya. Ada yang mau tari-tarian, ada yang menari. Ada ibadah enggak lebih dari pentas seni ketika kita tanpa bahagia, ketika kita ini juga ketika di tempat ini. Ayo serius, nggak cuma sekedar datang, nggak cuma sekedar memenuhi kewajiban saja, sehingga kebiasaan kita ketika firman Tuhan kita sibuk dengan hati kita. Pengumuman penting ya jangan disampaikan pada waktu saya. Nanti. Ayo firman berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Miliki hati yang selalu semangat itu Tuhan, selalu tanggap, selalu siap. Firman Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Saya ingat waktu Metri Manisnya berkata, kalau panas lebih baik panas, atau kalau dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Tuhan Yesus pada waktu dilukiskan, diceritakan, dia melihat bait suci dibuat berjualan, dibuat jadi meja penukar uang. Ada yang jual burung merpati, ada yang jual domba, keledai dan sebagainya. Dia datang, dia nggak mau lambat tinggi, maaf ya, kita tinggi atau mas, ini kan gereja, jangan berjualan mas. Atau yang lain, cik, jangan jualan di sini. Ya, ambil cambuk, mencamburi barang-barang itu supaya jatuh semua, meja dibongkar-bongkar. Dia berkata bahwa cinta akan Tuhan itu membuat aku melakukan semuanya ini. Dan orang-orang yang di situ, siapa dia? Kok bisa berani? Yesus. Dia punya semangat, dia radikal. Dia seseorang yang revivalis. Revivalis itu apa? Seorang yang melakukan sesuatu yang berbeda. Kegerakan Tuhan di zaman. Dan Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini nggak biasa, nggak apa-apa jualan di sini, nggak apa-apa. Tapi Yesus berkata berbeda. Ini bukan tempat sembarangan, ini bukan cuma sekedar gedung, ini adalah rumah dari Bapakku, sehingga tidak layak untuk dibuat berjualan, nggak layak dibuat untuk menukar uang. Dia membongkar semua. Juga dengan hati kita. Hati kita itu Kristus. Nggak layak untuk kita isi dengan kedengkian, kekecewaan, sakit hati, kesombongan atau apapun, atau kompromi dengan dunia, apa wis sudah nggak apa-apa. No, dan sesuatu yang kita tahu bertentangan dengan Tuhan. Bahkan kalau kita tidak lagi melakukan hal yang membawa dosa. Tuhan berkata, ayo miliki roh yang menjalankan. Secara usia, memang saya 40-an. Secara rohani usia saya
Saya bertobat, saya melayani Tuhan, mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh. Sejak tahun 95, jadi kurang lebih 28 tahun. Sehingga tidak ada yang ngomong, umur berapa? Kadang sama 2 bulan. Kita tawarkan orang. Di situ ketika satu SMP, saya SMP di SMP 12, saya mulai melayani Tuhan. Di saat teman-teman saya merasa masih muda, masih tahu kecil, saya mulai melayani. Saya mulai kesaksian. Saya mulai ikut nata tika. Saya mulai ikut nata bangku, nata meja. Sejak satu zaman itu, mulai itu ada sampai hari ini nggak terputus. Saya tetap memberi yang terbaik. Hari ini ada banyak yang bisa kerjakan dengan Tuhan. Saya selalu mencoba dari kehidupan pribadi saya. Saya sharing melalui Facebook, saya sharing melalui media sosial. Saya sampaikan firman Tuhan setiap hari di WA. Saya juga dibantu oleh Sinta untuk share firman Tuhan, kata-kata motivasi yang saya buat untuk memberkati orang lain. Dan ketika dibaca orang itu merasa, aduh ini yang saya alami. Dan hari ini tadi siang hari di salah-salah saya mempersiapkan untuk pelayanan hari ini. Saya cerita kepada orang yang menghubungi saya. Dia bilang, saya nggak ngerti dia, nggak kenal dia. Dia ngomong, Pak Pendeta, bisakah saya dibantu pemberkatan? Saya kaget, tak baca siapa namanya nggak jelas. Anda siapa? Saya Johan, Pak. Itu misalnya, dia telepon saya karena saya sudah respon dia menghubungi saya. Minta dibantu pemberkatan. Saya bilang, Pak, kami prosedurnya sebelum kita habis. Oke, siap. Karena saya orang yang tidak mau setengah-setengah ketika dia mengatakan siap, dia sudah kita atur waktunya. Bahkan dia mengatakan bahwa saya seleksi dulu. Kalau ada bagaimana kok bisa mau untuk kok bisa menikah melalui saya? Kata dia awalnya dari Katolik, kemudian istrinya sudah Yesus bisa habis sebagai Katolik, dan sudah ada suratnya dia mau menikah dengan seorang janda ditinggal mati suaminya. Ini yang calon istrinya ini, saya tanya, kalau calon istrinya agamanya apa? Imannya apa? Iman dari istri saya, kalau istri saya netral itu gimana? Artinya pokoknya dia ikut siapa saja yang masalah. Tapi mau ikut Yesus nanti ya dia siap. Jiwa dimenangkan kalau ya saya segera janjian, ayo mau nikah kapan kamu? Yang aku lihat apa bisa, kalau begitu segera kita tentukan bisa. Bulan depan atau bulan ini tidak ada 3 yang pasangan suami calon pasangan suami sama satu lagi anak sedang kami kerjakan dan sedang kami bina. Saya dan istri saya sedang membina satu anak baru. Nanti saya ceritakan firman Tuhan. Karena bagi teman-teman yang lain tadi saya sudah bilang ke Pak Rizky, mereka saya kalau ada teman-teman yang ibu atau belum dibaptis, ayo gabung. Nanti itu saya akan kami sampaikan mau Pak Rizky atau di grup. Biasanya kita di dan itu. Ada waktu kesempatan karena baptis di sini kan tidak selalu ada, namun ada kesempatan kita kerjakan sama-sama. Kerjakan yang mau Yesus kerjakan. Saya mau nyala-nyala, saya nggak kenal waktu itu, saya bahkan sampai tanya, doa itu pertama menemukan saya dari mana? Karena saya lihat di WA-nya tidak ada di grup manapun, grup doanya saya tidak ada. Dia ngomong, oh saya itu orang tahu dari Mespa Ministeri. Loh, itu pelayanan saya Pak. Iya itu. Nah, terus kau tahunya dari mana? Dari teman-teman, dari mulut ke mulut. Ada ini, ada berita ini. Akhirnya maksudnya nama saya. Ini kenal ini, hubungi saja. Ada orang-orang itu maksudnya saya juga tahu siapa. Ketika kita mau kerjakan yang terbaik untuk kemudian, apa saja secara Tuhan untuk membangun. Amin. Kerjakan. Nyala-nyala jangan kamu. Jangan biarkan roh kita padam. Hanya karena masalah, hanya karena daya tarik dunia. Apapun dan siapapun. Sampai membuat kita meninggalkan. Yang pertama, jangan malas. Untuk itu Tuhan. Yang kedua, kalau punya semangat, kalau kita menyala-nyala jangan kamu. Dan yang ketiga,
Poin terakhir, firman Tuhan berkata, janganlah dengan keranjinganmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanmu lagi. Saya nggak banyak membahas tentang dasar-dasar pelayanan, mungkin sudah terlalu banyak mengerti. Saya juga sering menyampaikan ketika melayani Tuhan di tempat ini, tapi saya sampaikan bahwa melayani Tuhan itu nggak mudah. Melayani Tuhan itu bayar harga. Melayani Tuhan itu mahal harganya. Ada sesuatu yang nggak mudah untuk dibayarkan. Ada sesuatu yang nggak mudah untuk diberikan. Bahkan kalau kalian tahu seorang bernama Maria dari Betania, dia mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang dituliskan di kitab Yohanes. Mahal harganya. Kitab Yohanes sebelum Yesus disalibkan. Dia memecahkan buli-buli bersih minyak. Buli-buli itu artinya apa sih? Leher botolnya itu dipecahkan. Yang artinya apa? Itu nggak bisa dibawa pulang lagi. Nggak bisa, oh ada sisanya tak boleh makan. Nggak bisa. Pecahkan. Dan kalau ditaksir harganya, kalau di uang sekarang, satu botol seharga 3 juta rupiah. Dan uang minyak 3 juta lebih dipakai untuk sekali saja mengurapi kepala Yesus. Makanya Yudas Iskariot berkata, ini pemborosan. Kan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin. Itu masuk akal, make sense, logika. Uang banyak kan bisa untuk orang miskin. Tapi orang itu yang itu melayani itu. Ketika dia gila-gila mengaku, semangat buat Tuhan. Dia nggak bisa memerintahkan. Melayani itu ada yang mahal. Melayani itu harus rela menanggung resiko. Melayani Tuhan itu perlu yang namanya diuji, diproses. Yang lain itu perlu yang namanya kita ini ngalami, bisa jadi disalah mengerti, bisa jadi disalah paham, disinggung. Kalau kalian, kita semua, Anda melayani Tuhan, tapi nggak pernah disalah paham, masih ketawa-ketawa terus, Anda mohon maaf, belum melayani. Kalau Anda di tempat yang melayani, tapi belum melayani, belum melayani. Kalau Anda melayani di sini, tapi masih belum mengalami yang namanya wes Tuhan aku nyala, Tuhan gak mau lagi. Apa itu sampai di titik? Kalau belum sampai di sini. Anda masih tampil biasa, perform biasa sebagai seorang WL, writer, doa atau musisi dan sebagainya. Meskipun seringkali berkata, wes aku gak mau lagi, wes membalakan susah, ini ngatur anak-anak gak mau wes. Kalau perlu bertawaf saja ke jemaatnya. Dapat kali ketika beliau ngomong seperti itu, gak kuat, atau saya itu lagi juga, aku gak ngerti lagi gimana caranya. Tapi kan sudah sampai di situ, Anda sudah lagi. Tapi belum sampai di situ, Anda belum lagi, masih cuma sekedar hari ini beliau biasa. Satu kali tidak perlu jangan disalah mengerti, digesek, di apa lagi, disindir. Di situ Anda mulai mengerti, oh ini mereka. Seorang pelayan itu akan tetap kuat, walau juga tidak mundur walau ditegur, tidak minggir sekalipun disindir, tidak berisik sekalipun dikritik. Akan kita siapnya lagi. Saya tutup dengan satu cerita. Saya cerita saya kan tidak tahu. Kalian baru kali awal. Hanya ini belakangan ini berapa bulan, berapa minggu atau berapa? Saya sedang komitmen untuk berusaha selama dari sekolah tempat saya selama mengajar. Inisialnya ini F. Saya dukung F ini untuk segala keperluan. Karena saya punya hati untuk melayani dia. Dan hati apa saya lihat cara keluarga kondisinya kacau, berantakan. Dia tinggal bersama papanya dan omnya. Setiap hari mamanya meninggal ketika dia usia 6 tahun. Dan mamanya meninggal karena apa? Kecelakaan di daerah Pasuruan sana. Mamanya kecelakaan ketika waktu itu mamanya sedang bersama dengan laki-laki lain. Hanya suami istri. Meninggalkan suaminya di Surabaya. Mereka sedang ada masalah besar, membuat nggak mau lagi tinggal dengan suaminya. Ketika di Pasuruan, namanya
kendaraan yang bersama muncul di sini agak dokar yang laki-laki oleh ke kiri masih aman, yang namanya ini oleh ke kanan di belakang ada truk tronton hancur berantakan kondisi itu. Katanya ketika dimakamkan yang utuh tinggal kakinya yang mana itu terjadi tahun 2000. Jika anak ini yang saya alami sama ini kita datang ke Pasuruan namanya sudah sejak umurnya masih 6 tahun tidak kejadian. Sejak itu dia hidup tanpa nama. Dia memang tidak kakak, tapi kakaknya ada pergaulan yang salah. Dikatakan umur SMA atas tidak sampai selesai. Nah kami ini kenapa? Dia dengan cowoknya pergaulan bebas ini ambil dulu. Nah ini kakaknya sudah harus menikah juga tidak semua. Anak yang kembali namanya ini sehari-hari tinggal bersama. Dan kita saya masuk di sekolah ini, kemudian saya mengerti latar belakangnya yang saya lihat di antara semua teman-teman dia yang kurang. Saya komitmen, oke. Saya melihat kekuatan saya bisa untuk melakukan sekolah. Sekolahnya salah satu SMK. Kebetulan itu tempatnya Sinta. Saya penasaran nanti itu tanya, Sinta, kamu di sekolah di mana? Saya kasih tahu. Jadi dan saya bantu anak ini, kemudian saya subli juga makanan. Kalau saya pas bawa, saya itu setiap hari harus berangkat kerja, saya beli kue, beli roti. Selebihnya saya kasih dia satu, lagi ada saudara bisa. Saya ke teman-teman pelayanan yang lain, mereka ada komitmen, oke, saya nanti berkati. Ya, dengan uang yang ada yang diberikan bisa membuat dia bertahan. Bahkan dia mengikuti ujian masuk di sekolah itu. Dan lolos, banyak orang-orang yang mendukung, artinya dia SP. Kalau sudah lolos di sekolah itu, lolos ujian, itu harus berikutnya langkah berikutnya membayar SPP bulan. SPP bulan Juli ada yang mendukung dibayar. Itu atau setelah karena saya intens untuk menangani, bahkan saya berkata bahwa anda pakai bahwa tidak apa-apa bilang aja. Kesalahan saya memang saya nggak sempat menyampaikan ke istri saya semua, karena waktu istri saya itu istri saya agak susah diajak melayani itu, agak susah. Ketika belakangan orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekitar tempat saya bekerja, tempat saya mengajar, mereka memandang sini apa yang saya lakukan, mereka memandang rendah apa yang saya kerjakan. Mereka bahkan melihat bahwa oh ini Pak Hoki ini nyukai muridnya. Oh pendeta itu kok nyukai sama siswanya. Oh namanya pendeta atau seperti itu, munafik pendeta ini. Pendetanya dibuat-buat ini. Kenapa kau nyukai anak ini? Bahkan karena dianggap saya ini menyukai anak itu, dianggap pacaran, dianggap selingkuh. Saya dipanggil kepala sekolah. Kamu tahu suami begini. Saya tidak hanya itu, tapi anak yang saya bilang dibongkar jadi kalau namanya jadi lagi otomatis semua jadi salah. Kata-kata motivasi saya, kata-kata yang saya menghubungi dia bilang bahwa oh merayu, oh ini kata seperti ini, suka bilang. Setelah semua hal terbongkar terlihat, saya menghubungi istri saya. Tidak seperti yang mereka pikir, tidak seperti yang mereka katakan. Saya dengan mendukung sedang. Kalau mau, ayo kita kerjakan bersama, kita melayani bersama. Istri saya mulai terbuka. Dia berkata, mulai sekarang saya mendukung pelayanan lagi. Istri saya mulai terbuka hatinya. Dan dia mau mulai mendukung pelayanan saya. Jadi istri saya punya
yang mendukung untuk ada sesuatu dengan anak perempuan dia yang menyampaikan, dia yang menangani secara keseluruhan. Kami mulai berjalan beriringan, kami mulai bersatu hati untuk melayani Tuhan, kami mulai bertobat untuk bersama-sama lagi melakukan yang terbaik. Sekalipun pikiran orang berkata yang aneh-aneh tentang saya, teman-teman berkata memikirkan saya, bahkan sampai kata-katain saya, pendeta macam apa kan? Bisa saja. Bahkan kemarin malam, kemarin Sabtu, ada hal-hal yang mengejutkan. Pagi hari, saya sampaikan ke teman-teman yang mendukung saya. Ini kondisi hari ini kemarin artinya apa? Saya sampaikan untuk kondisi kan saya baru mengisi data-data anak ini untuk ke sekolah. Saya sampaikan data-data sudah saya sampaikan ke sekolah ini yang terjadi. Satu orang berkata begini, Pak Oki, tanyakan ke sekolah. Bisa nggak kalau dibayar 1 tahun uang SPP? Saya WA ke hati-hati kalau kecil nanti masih gitu. Saya jadi terus saya sampaikan ke pihak lulusan sekolah, Pak bisa nggak uang sekolah SPP dibayar? Bisa. Saya sampaikan ke donaturnya bisa. Kemarin anak yang saya dianggap bermasalah ini, yang saya disudutkan, yang saya dianggap aneh-aneh, yang saya dianggap munafik, pendeta macam apa, pendeta dilakukan pendetaannya, kami nikahin muridnya sendiri. Jadi, dalam sekolah 1 tahun, saya ditransfer ke saya dari sekolah. Saya bilang, kamu tidak kasus uang. Salah-salah situasi, saya didesak, disudutkan. Saya mengucap syukur, tapi di sisi lain hal yang lain yang membuat saya juga suka-cita. Lalu tadi saya sudah di rumah bersama dengan keluarga, saya dan istri belanja ke salah satu toko yang besar di daerah Manganti sana. Saya membelikan dia kotak makanan. Setiap kali kita sediakan makan juga. Karena selama anak ini yang F tadi, saya beli nasi bungkus, beli nasi di jalanan dan sebagainya. Kita siap. Dia berikan 1 kotak. Kami berikan kotak makanan untuk komitmen setiap hari. Maka beli makanan. Ketika istri saya sampai tadi nanti, mulai besok kamu kosong. Saya siapkan makanan. Kamu tidak ambil di kelas. Ada restorannya. Terima kasih, Miss. Karena benci saya, Miss. Terima kasih, Miss. Ini adalah impian saya saja. Kaget saya. Impian apa? Kok bisa impian? Karena ini ngomong, saya jadi sejak kecil itu ini ya teman-teman. Mereka kalau sekolah disiapkan makanan sama orang tua, disiapkan sama mama. Dia nggak punya mama, semua disiapkan sendiri. Bahkan sekarang dia ibaratnya seperti ibu rumah tangga juga, menyiapkan untuk apa dan dia tidak ada. Kok ini ada berpikir istri saya berkata ini sebegini ya, ini bisa berkata itu yang melanggar. Ayo kita lakukan sama-sama. Segala hal yang mungkin sebelumnya membuat berantakan, untuk memulihkan hubungan dengan istri, artinya itu kami nyari sama-sama. Alam itu juga mau untuk dia respon dengan baik. Jadi apapun orang berkata, saya kerjakan dan sampai hari ini sekalipun orang-orang berpikiran tinggalin saya, dia macam apa. Bahkan posisi saya sebagai guru di situ terancam, saya dikeluarkan karena didikan karena mengasuh. Kita ada kesempatan bersama yang lebih maksimal. Ujian tadi berkata bahwa Tuhan mau menjagaku sehelai rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin. Hari ini kita kerjakan pelayanan kita. Apapun yang kita percaya, kerjakan. Tidak selalu ada. Kalau
Anda masih berada di zona nyaman. Maaf, Anda belum melakukan pekerjaan Tuhan. Larangan jangan cuma Anda berhenti di pagi. Larangan kita ada di luar sana. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, di atas sekelilingmu laki-laki yang sudah menguji jiwa-jiwa supaya kita kerja. Jaga dengan serius segala sesuatu yang kita percaya. Lagi waktunya mengeluh, lagi waktunya untuk Tuhan. Tapi ada itu bukan apa masih berkasih. Kamu itu mengatakan perlu bantu saya. Kira-kira pujian yang tadi Tuhan selalu menolong. Semua kita perlu berdiri. Masih kapan belum Tuhan Yesus, terima kasih yang terbuka dari hati kami itu yang paling dalam. Untuk kami nggak males Tuhan, ikut Tuhan nggak males, nggak asal-asalan. Ampuni Kau selama ini kami kerajinan kami kendor, kerajinan kami cuma ya sudah mulai mengorot sehingga mempermalukan. Bahkan juga Tuhan ampuni kalau kami berusaha memadamkan roh. Tapi kami berkata, biarlah rohku menyala-nyala. Dan kami mau melayani Tuhan. Bukan cuma berhenti di mimbar ini. Tapi melayani jiwa-jiwa kita. Terima kasih. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu Saya